Jagalah kami ya Tuhan. Kami sama seperti debu tanah yang tidak ada artinya Tuhan. Kami sama seperti nafas yang mudah hilang, yang mudah lenyap. Kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, tapi kami bersyukur mempunyai Allah yang ajaib seperti Engkau. Amin. Kami bersyukur dengan segala keberadaan dan kelemahan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena ke dalam tangan Tuhanlah hanya kami bisa berharap. Hanya kepada Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami mau mengambil bagian untuk menerima kekuatan daripada Tuhan melalui firman-Mu. Engkau yang menjamah kami, melembutkan hati kami, supaya kami menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Ajarlah kami Tuhan, bentuklah kami. Jangan berikan kepada kami hati yang keras, melainkan berikan kepada kami hati yang lembut dan roh yang taat akan firman Tuhan. Bapa di surga, urapilah setiap kami yang mendengarkan maupun hamba yang memberitakan, supaya kami semua mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan teguran, supaya kami berbalik dari setiap jalan kami yang salah. Nyatakanlah Tuhan kesalahan-kesalahan kami lewat firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami sadar akan setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dan kami berbalik dan kami bertobat Tuhan dari semua pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, segala bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mencuri firman Tuhan, yang berusaha untuk mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan, semua gangguan-gangguan kami tolak, kami patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkuasa atas tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Engkau Roh Kudus yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sambil tangannya diangkat. Shalom. Shalom. Enak ya suasananya, agak baru ya. Ini belum apa-apa. Masih ada yang lebih wow. Nanti tunggu kejutan dari Pak Andi dan Pak Eko. Dan puji Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Saya diberikan tema oleh Bapak Gembala mengenai penyembahan sejati. Penyembahan sejati. Sebelumnya mari saya ajak Bapak Ibu Saudara buka dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Nanti multimedia silakan tampilkan ayat-ayat yang saya sebutkan. Terima kasih. Roma 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang benar kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ayat hampir semua sudah pernah dengar. Di kalimat terakhir dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya coba cari terjemahan lain. Rasanya kalau terjemahan lain ada yang lebih ngena gitu. Mungkin kalau ibu saudara yang dari Medan baca Alkitab dari bahasa Medan lebih berasa gitu. Nah, berhubung saya orang Ambon, saya baca dari versi bahasa Inggris. Ya. Saya nggak tampilkan sebenarnya ya. Mungkin nanti Pak Hussein bisa bantu terjemahan. Bunyinya seperti ini. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Nah, itu ada kata worship di situ.
Kalau bahasa Medannya bilangnya penyembahan. Saya baca versi bahasa Ambonnya ya. Saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri. Karena itu saudara-saudara, jangan ngalamin bahasa Ambon ya, itu bahasa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, karena keselamatan yang telah anugerahkan bagi kita, aku, ini Rasul Paulus yang ngomong, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan Allah. Itu adalah bentuk penyembahan rohani. Jadi, apakah yang dimaksud dengan penyembahan? Penyembahan itu tidak terbatas atau sempit hanya pada nyanyian kita, pujian, musik, semua ibadah yang wow, keren banget. Kita nyanyikan dengan pujian, dengan suara yang merdu. Itu adalah sempit sekali. Dan bukan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan bilang yang hidup? Karena Tuhan gak mau orang udah sekarat, udah tergeletak di tempat tidur, udah gak bisa ngapa-ngapain, terus baru dia bilang, Tuhan, saya persembahkan hidup saya untuk Engkau. Bisa aja sih Tuhan sebutkan, tidak ada yang mustahil, tapi telat. Bapak Ibu Saudara, telat, T-E-L-A-T, telat. Tuhan mau persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati, yang gak bisa ngapa-ngapain. Ini pelajaran kelas 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Dia bernapas, dia berkembang biak, dia bergerak. Jadi kalau orang udah terkapar, tinggal tunggu aja. Bukan itu yang Tuhan mau. Telat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih bisa bergerak, masih bisa ke gereja, belum terlambat. Amin. Belum terlambat. Jangan bilang, Tuhan saya gak bisa ngapa-ngapain lagi, saya gak bisa nyanyi. Gak perlu. Tuhan gak perlu nyanyi. Tuhan saya gak bisa main musik. Gak perlu. Tuhan gak perlu pemain musik. Di solda udah kelebihan. Mau dikirim ke sini susah. Tuhan, saya nggak bisa berdiri buat menerima tamu. Nggak perlu. Cari yang lain. Namanya bergumul. Pada waktu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, masing-masing orang harus bergumul kepada Tuhan. Saya sering katakan, jangan tanya orang lain. Kira-kira saya melayani apa ya? Ya boleh lah sekali-sekali tanya. Tapi bukan berarti kita patokan pada apa kata orang. Berpatokanlah pada apa kata Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan maunya kita hidup untuk apa? Sama seperti handphone, iPhone 15 yang terbaru, diciptakan bukan hanya untuk SMS. SMS lagi saya bilang ya, ini udah versi paling jadul. iPhone 15 diciptakan sebegitu mahal dan ribetnya, diciptakan bukan hanya untuk SMS. Nah, apalagi hidup kita yang jauh lebih berharga, lebih mahal daripada iPhone 15, daripada iPhone semahal apapun, daripada gadget semahal apapun di muka bumi ini. Hidup kita bukan cuma untuk sekedar hari Minggu datang, nyanyi-nyanyi, dengar firman, pulang selesai. Terus buat apa hidup kita? Buat apa kita diciptakan? Tanya yang nyiptain. Maka jawaban masing-masing orang akan berbeda. Panggilan hidup saya berbeda dengan panggilan Pak Gembala, berbeda dengan panggilan istri saya,
Beda dengan panggilan anak saya. Semua beda-beda. Nggak usah disama-samain. Nggak usah bilang, saya kok nggak bisa ya kayak dia. Nggak usah. Saya pengen deh kayak dia. Nggak usah. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Maka cari tahu masing-masing. Tuhan, buat apa saya hidup? Tunjukkan kepada saya. Nanti Tuhan tunjukin. Kalau Bapak Ibu Saudara nanya, kalau nggak nanya, bodoh amat, nggak ngobrol sama Tuhan, nggak teliti firman Tuhan, yang nggak ada jawabannya. Sampai Tuhan panggil kita, belum tentu kita ngerti buat apa saya hidup. Kasihan kayak gitu. Sia-sia loh. Sampai Tuhan panggil kita, entah di umur berapa, kita nggak memenuhi tujuan hidup kita. Ibarat kata iPhone, sampai itu iPhone rusak dari dulu sampai sekarang selama-lamanya cuma buat SMS. Sia-sialah hidupmu. Sia-sia. Punya mesin cuci terbaru, bukan cuma bisa ngeringin, bisa ngejemur sendiri. Tapi kita pakai cuma buat bilas, kita peras sendiri. Apa artinya? Sia-sia. Demikian hidup kita. Saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, hidup kita jauh lebih berharga nilainya. Karena itu Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib buat hidup kita. Kalau hidup kita nggak berharga, buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Jadi hidup kita ini sangat berharga. Kalau nggak dicari tahu buat apa saya hidup, kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum tahu tujuan hidupnya, tanya Tuhan. Pelayanan itu bukan cuma di sini. Ada banyak pelayanan. Semua yang memuliakan Tuhan, itulah pelayanan kita. Tidak terbatas hanya di sini saja. Di kantor, di pekerjaan, di tetangga. Saudara kagak ngapa-ngapain, cuma jadi ibu rumah tangga. Saudara bisa memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Kagak ikut-ikutan gosip. Dengan cara apa? Memberi kekuatan pada istri yang mengalami KDRT. Misalnya sebelah rumahnya, rumah sebelah ribut dulu ya. Saudara bisa mempunyai beban. Tuhan, saya mau berdoa buat tetangga saya. Apa yang saya bisa lakukan buat tetangga saya? Tuhan akan tunjukkan. Itulah penyembahan yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, bukan cuma hidup, tapi kudus dan yang menyenangkan hati kita. Lalu bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu? Saya mau bagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1. Kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 kita baca bergantian. Judul perikopnya pendengar atau pelaku firman. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap, ayat 27 bersama-sama. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan hendaknya berkuasa
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia sudah berubah bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seorang yang mengambil dirinya beribadah, tetapi tidak memahaminya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Bersama-sama, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Sebelum masuk ke inti, saya mau bagikan beberapa pengetahuan mantap sedikit tentang surat Yakobus ini. Yakobus ini ditulis oleh, surat Yakobus ditulis oleh Yakobus. Nah, mungkin yang lain namanya nanti Yakobus. Ini Yakobus ini siapa? Yakobus ini murid Tuhan Yesus, tapi bukan saudaranya Yohanes. Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus sendiri, anaknya Yusuf dan Maria. Jadi Tuhan Yesus pertama sulung, tapi Maria tidak menikah dengan Yusuf. Jadi ini cuma satu ibu, bukan satu bapak. Karena Tuhan Yesus tidak ada bapaknya, langsung dari Roh Kudus. Ya. Jadi anggaplah saudara tiri lah gitu. Satu emak, beda bapak gitu ya. Ini Yakobus. Kemungkinan besar dia jadi murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena dia, kalau di Alkitab bilang, saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kemungkinan besar Yakobus ini yang menulis surat ini, dia percaya pada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Oh iya ya benar ya. Selama ini dari kecil saya sama-sama dia. Mama nyangka dia benar-benar juru selamat kayak gitu. Coba bayangin ya saudara kita main gitu. Main sama dia, tidur bareng. Nggak nyangka kalau ini adalah juru selamat. Ya, seperti itulah Yakobus. Dulu dia nggak nyangka, makanya dia nggak percaya. Walaupun ada mujizat, tapi firman Tuhan bilang saudara-saudaranya juga nggak percaya sama dia. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, wah terbukalah matanya. Nah dia ini suratnya. Nah, fun fact katanya nih ya, Yakobus ini adalah orang yang jujur, saleh, nggak minum anggur, nggak makan daging, lututnya tebel karena sering berlutut. Mungkin nggak tebel, hitam, kapalan kali, karena sering berlutut. Ngapain? Berdoa. Coba cek lututnya masing-masing, mulus atau tebel. Kalau masih mulus berarti jarang berlutut berdoanya. Ya, kita berdoanya sambil duduk Pak. Oh ya, Tuhan yang tahu hati ya. Tapi kalau berdoa sambil berlutut rasanya beda. Cobain. Dan Yakobus ini matinya dilempar dari atap bait suci. Atap bait suci tinggi ya, bukan kayak rumah kita cuma 3, 4 meter, 5 meter gitu. Tinggi dari bukuan bait suci, lempar, terus udah nyampe bawah masih dikentungin lagi. Nah, itu Yakobus. Surat Yakobus ini ditujukan untuk orang Yahudi, orang Israel yang ada di luar Yerusalem. Kenapa orang-orang Yahudi ini keluar dari Yerusalem? Karena mereka mengalami penganiayaan. Kenapa mereka mengalami penganiayaan? Karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan maunya gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Orang Yahudinya malah diem di Yerusalem. Bukannya taat sama firman, malah ngendok di situ. Akhirnya Tuhan bikin cara, dianiaya biar kabur kemana-mana. Nah, jadi mereka mengalami penganiayaan. Tujuan Tuhan bukan untuk menyakiti, supaya firman Tuhan makin tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini Yakobus kasih surat ini buat orang-orang Israel. Oke, kita masuk dalam inti firman pada hari ini. Penyembahan yang sejati, mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu ada prosesnya. Bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, tapi ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Prosesnya dimulai dari pertama, yaitu sikap mendengar firman Tuhan. Ini paling dasar. Mulai dari cara kita mendengar firman Tuhan. Apa yang Yakobus bilang? Ayat 19. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Kalau versi bahasa Inggrisnya bilang, understand this. Tolong ngerti hal ini. Tolong ngerti baik-baik. Kenapa? Karena banyak orang yang gak ngerti. Makanya Yakobus bilang, ngerti ya. Saudara-saudara yang kukasihi, mengertilah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ini adalah konteksnya waktu kita dengar firman Tuhan. Kita cepat untuk dengar firman Tuhan. Kuping ini benar-benar fokus untuk dengar firman Tuhan. Mulut ini lambat untuk berkata-kata. Mulut ini lambat untuk marah. Pada waktu dengar firman Tuhan, jangan sibuk sama yang lain. Kupingnya dipakai benar-benar fokus untuk firman Tuhan. Mulutnya nggak sambil ngedumel. Waktu dengar firman Tuhan, ini firman Tuhan, molan, udah tahu tuh dia kemarin tuh gue sharing tuh, makanya dia bingung di mimbar. Apabila cara kita, mulai dari cara kita dengar firman Tuhan udah nggak benar, saya nggak yakin ke belakangnya nanti proses berikutnya akan benar. Jadi dimulai dari cara kita dengar firman Tuhan, kita bisa tangkap firman Tuhan, fokus dengan firman Tuhan, dan kita rem mulut kita, otak kita untuk berkata-kata. Terima semua firman Tuhan, fokus dengan firman Tuhan. Bukan ngedumel. Bukan, ini firman Tuhan cocok nih buat suami gua nih. Bukan, terima buat diri sendiri. Fokus. Kuping dipakai untuk dengar firman Tuhan. Mata jangan kemana-mana. Kalau yang pakai handphone untuk Alkitabnya, jangan buka di swipe kiri dan kanan lagi. Udah buka Alkitab aja. Jangan sambil main game waktu dengar firman Tuhan. Jangan sambil buka Detik.com, WA, dan lain sebagainya. Bukan cuma anak muda, orang tua juga banyak begini. Anak muda juga banyak yang kayak gini dengar firman Tuhan, tapi HP-nya nggak tahu dipakai buat apa tuh sekarang. Ayo, HP-nya lagi buka apa itu? Baik yang di atas maupun yang di bawah. Bagaimana sikap kita dengar firman Tuhan? Dimulai dari cara kita mendengar firman Tuhan. Kalau dari cara dengar firman Tuhan aja udah salah, buat apa lu ke gereja? Mendingan lu pulang di rumah tidur. Percuma. Tuhan lebih senang, mungkin Tuhan lebih senang. Aduh, daripada gua lihat lu main HP mulu dengan firman Tuhan, lu pulang dah. Gua sakit hati lihatnya. Daripada begitu Tuhan ngomong, ayo. Pilih mana? Capek-capek ke gereja, bangun pagi, pelayanan. Waktu Tuhan berbicara, kita malah sibuk. Ketika suami istri, istrinya lagi ngomong, Pak, ada masalah nih, begini. Suaminya sibuk main HP. Apa rasanya? Rasanya pengen dilempar tuh HP. Saudara punya teman, saudara lagi curhat, lagi diajak ngobrol, dia malah sibuk sama pacarnya. Dia malah sibuk sama teman sebelahnya.
Saudara mau ngapain? Mendingan lu tinggalin teman kayak gitu. Kan begitu rasanya. Sama kayak Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, kita sibuk sama yang lain. Jadi lebih baik pulang aja. Lebih baik gereja ini sepi, 2-3 orang, tapi berkualitas karena mereka punya kerinduan yang sungguh akan firman Tuhan daripada penuh, tapi semuanya pada main HP. Tuhan sakit hati lihat ibadah kita. Ini bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara, saya juga kena. Waktu baru main firman Tuhan, ya Tuhan, sebelum kena jemaat kan aku ribuan. Mari kita belajar menghargai Tuhan. Kita pakai kuping ini untuk dengar firman Tuhan. Kita lambat untuk berkata-kata dalam hati, apaan sih itu firman Tuhan? Berkata dalam otak kita, apaan sih dengan firman Tuhan kayak gini? Aduh, firman Tuhannya gak seru, kagak enak dan lain-lain. Mulailah dari sikap kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa firman itu sanggup untuk membebaskan kita dari dosa. Firman itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Seperti firman Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Emang gimana caranya kita dapat kekuatan? Emangnya tiba-tiba Tuhan Yesus turun dari langit, ayo kamu lagi susah ya, sini aku akan berjalan bersama-sama dengan kamu. Emangnya kita berharap Tuhan Yesus datang berjalan, memegang tangan kita, menuntun kita jalan serta Yesus. Emang begitu cara dapat kekuatan dari Tuhan? Enggak. Kekuatan itu sudah ada dalam firman Tuhan. Jadi kekuatan di hidupku ku dapat dalam firman. Dia tak pernah tinggalkanku. Kenapa? Karena firman-Nya bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus sadar, kita dapat kekuatan itu karena firman Tuhan. Itu karena suara Tuhan sendiri, bukan karena suara motivasi dari TikTok, dari Instagram, dari Reels, dari apapun. Walaupun Tuhan bisa pakai kalimat-kalimat itu, tapi pertanyaan saya cuma satu. Seberapa lama kalimat itu bertahan dalam hati saudara? Bapak Ibu Saudara yang patokannya, patokan hidup, patokan motivasi hidup dari Reels, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saya tanya pertanyaan. Berapa lama kalimat-kalimat itu bertahan dalam hati dan pikiran saudara? Pas banget nih sama gua nih hari ini. Sekali lagi, walaupun Tuhan bisa pakai, tapi bukan itu cara yang paling benar. Bandingkan dengan saudara teliti firman Tuhan dan saudara dapat suatu rema. Rema itu suara Tuhan secara khusus. Satu ayat Alkitab, remanya buat saya beda, buat Pak Dosi beda, buat Bapak Ibu Saudara bisa beda. Makanya kalau kita sharing firman Tuhan, menurut kamu ayat firman Tuhan itu ini apa? Bisa-bisa 5 orang yang ada, 5 orangnya beda-beda. Itu rema. Dan itu bisa bertahan sampai seumur hidup kita. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesusahan, galau, dan lain sebagainya, jangan lari ke HP, jangan nyari kata-kata motivasi lewat TikTok dan lain sebagainya. Lari ke sini. Ini udah paling benar dah, udah gak ada lagi yang lain. Ini udah paling benar. Saya pernah ya, agak miris, baca salah satu update status teman. Saya lupa siapa ya? Apa di sini apa di luar? Lupa saya. Nah, kok kalimatnya? Ini orang Kristen nih, pelayan Tuhan nih. Lah, kok kalimatnya diambil dari kitab suci orang lain? Kalimatnya sih bagus, tapi lu kayak nggak punya pegangan hidup lagi. Sampai-sampai harus ngambil ayat kalimat dari kitab suci orang lain.
Kasihan banget. Nggak tahu ya apa di sini apa enggak ya. Ya kalau ada yang ngerasa gitu lah ya. Kasihan banget. Hidup kita berlandaskan pada ayat suci orang lain. Kayak kekurangan aja kita di sini. Kenapa kita ngambil dari TikTok dan sebagainya, kita mau yang cepat-cepat aja. Pas lagi scroll, pasti udah langsung aja post, share, subscribe dan lain-lain sebagainya. Daripada kita capek-capek meneliti firman Tuhan. Nanti ada sambungan. Jadi kita harus sadar bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Selanjutnya, setelah kita sudah siap, sudah benar cara mendengarnya, lalu firman Tuhan katakan dalam Yakobus ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya sudah ada di sini. Tuhan ingetin lagi, terima. Jangan ditolak. Jangan bilang firman ini buat orang lain, firman ini cocok buat si ini, ya sayang dia nggak ikut ke gereja, cocok padahal itu buat dia, bukan gitu. Terima firman Tuhan ini buat saya. Terima dengan lemah lembut. Sikap berikutnya, bagaimana kita menerima firman Tuhan. Bagaimana ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika hamba Tuhan menyampaikan ada sesuatu yang salah, bagaimana sesuatu yang salah dalam hidup kita, bagaimana respon kita. Firman Tuhan seperti apa yang mau kita dengar? Apakah kita mau dengarnya firman Tuhan yang lucu-lucu mulu? Ya, saya mau dengarnya mah yang seger-seger aja lah, biar nggak ngantuk. Khotbah 45 menit sampai 1 jam kalau isinya serius mulu, aduh, otak saya pegel. Saya mau yang seger-seger, saya mau yang seru-seru, saya mau yang ketawa-tawa. Apa firman Tuhan seperti itu yang kita mau? Kita buka dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Harusnya semua sudah pernah baca ayat ini. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, udah lama nih jadi orang Kristen, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajari asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil yang maunya dimengerti melulu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita harus mau terima firman Tuhan yang keras, yang menegur, bukan yang cuma ketawa-tawa, yang isinya cuma sejarah, yang isinya kata-kata motivasi, yang isinya tentang ilustrasi-ilustrasi. Stop dengan kesenangan seperti ini. Mulailah suka dengan firman Tuhan yang susah, yang rumit, yang susah dimengerti. Aduh, gua gak ngerti doktrin Tritunggal. Apa lagi nih doktrin Tritunggal? Allah itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Aduh, yang penting gua ikut Tuhan aja. Saya minggu lalu sharing sama anak-anak ini. Saya menyadari bahwa banyak orang Kristen, termasuk saya, kurang mendalami tentang doktrin firman Tuhan. Sehingga ketika kita ditanya tentang iman kita oleh orang lain di luar sana, kita nggak bisa jawab. Misalnya ada teman kita yang Muslim tanya, orang Kristen, kenapa Tuhannya ada 3? Lalu kita cuma bisa jawab, Bapak Ibu Saudara yang sambil dipikir ya, kenapa Tuhan itu ada 3? Apa yang dalam otak saudara? Apa saudara mau jawab?
kebanyakan begini. Enggak, Tuhan gua nggak 3, tapi 1. 3 di dalam 1, tapi 1 ada 3. Ada 3 pribadi dalam 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi 3-3 ini 1. Tapi 3-3 ini beda. Kenapa benar? Enggak, saya nggak menyembah 3 Tuhan. Saya menyembah cuma 1. Ditanya lagi. Aduh, gua nggak ngerti lah. Aduh, kayak gini-gini yang cocok masih pendeta saya yang cocok. Saya mah masih awam. Firman Tuhan katakan, siap sedialah ketika ada orang yang siap sedialah ketika kita harus mempertanggungjawabkan iman kita di depan orang. Bukan gitu jawabannya. Wah, kalau saudara kan sering nonton YouTube lah ya, pasti ya. Wah, itu seru dah tuh. Apalagi yang baru-baru ini podcastnya Dr. Icam sama Elia sama Kolondi. Ayo orang Kristen ditanya kayak gitu, apalagi Kolondi. Walau, orang Kristen istilahnya taulah seluk-beluk celah-celah di mana orang Kristen yang dia nggak ngerti. Ayo kalau kita ditanya mau jawab apa? Jadi saudara, kita udah gak zamannya lagi dengan firman Tuhan yang lucu-lucu, yang seger-seger, yang enteng-enteng. Udah zamannya, ini zamannya udah berat soalnya. Belajar firman Tuhan yang susah. Doktrin, saya juga dulu gak ngerti. Saya juga dulu gak suka. Belajar pendalaman Alkitab. Anak-anak yuk, dengerin. Waktu saya kuliah, dulu kita nggak istilah pendalaman Alkitab. Mungkin ada ya, tapi ya begitulah ya. Waktu saya kuliah itu memang basis layanannya adalah reform. Lalu mulailah kita namanya pendalaman Alkitab. Saya anak baru, saya ikut pas ini PA, lalu PA aja. Oh, pendalaman Alkitab, kirain apaan nih PA? Itu PA yuk. Oh, itu kan saya belajar. Lukas, ini saya masih ingat nih, karena tentang Lukas 2, yaitu orang lumpuh disembuhkan, tapi orang lumpuhnya ini digotong sama teman-temannya. Terus karena rumah itu penuh sesak, nggak bisa masuk, akhirnya harus lewat atap. Itu ya ceritanya udah tahu semuanya. Buat apa kayak ini didalemin? Gue udah ngerti dari kecil, dari sekolah minggu sampai umur kuliah. Udah beribu-ribu kali dengar firman Tuhan kayak gitu. Apa lagi yang mau didalemin? Terus pertanyaannya apa coba? Ada buku Alkitab, ada kertas. Pertanyaannya sederhana. Berapa? Siapa yang sedang sakit? Orang lumpuh ya jauh ya, orang lumpuhnya kayak gini doang. Orang siapakah yang mengangkat orang lumpuh? Ya teman-temannya. Lalu pertanyaan makin lama makin agak bingung. Kira-kira bagaimana cara mereka naik ke atas atap? Begitu. Gak kepikiran loh. Gimana cara naiknya? Pertanyaan berikutnya, kenapa mereka perlu bersusah payah untuk naik ke atas atap? Ya iya. Kenapa ya? Siapakah teman-teman, siapakah orang-orang tersebut bagi si orang lumpuh? Kenapa sih orang lumpuh percaya sama orang-orang tersebut di atas atap? Kan bisa aja waktu jangan, gue mau diapain nih? Jangan-jangan pas di atas atap, gue dilempar lagi ke bawah. Saya nggak kepikiran pertanyaan itu. Iya ya, kenapa ya? Apa yang orang-orang yang angkat itu harapkan sampai naik ke atas? Mengharapkan kesembuhan. Emang yakin bisa sembuh? Oh iya. Jadi orang lumpuh itu disembuhkan karena apa? Karena iman. Imannya siapa? Saya pikir imannya orang lumpuh. Tapi enggak, imannya teman-temannya yang angkat. Dimulainya dari situ. Kalau nggak ada orang yang bantuin dia, tapi beriman
untuk mau nerobos kek, mau mikir, atau mau lewat kek. Kalau nggak ada orang-orang yang bantuin dia, dan orang-orang ini punya iman bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, ini orang lumpuh kagak bisa disembuhin, karena dia nggak bisa ngapain. Jadi dia bukan hanya mengandalkan imannya sendiri, tapi mengandalkan iman temannya juga. Oh iya ya, ternyata ini gunanya pendalaman kita. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kamu ambil dari iman Tuhan? Waduh, jadi banyak. Setelah baca ayat, jawab pertanyaan, makin banyak yang saya dapat. Tadinya saya cuma tahu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Nah, tiba-tiba dalam waktu setengah jam sampai 1 jam, saya dapat jauh lebih banyak itu. Dan itu nggak lupa sampai sekarang. Itu kejadian udah 15, 16, 20 tahun yang lalu. Tahun 2001. Nggak lupa saya pertanyaannya. Nah itulah yang saya bilang, kalau kita teliti firman Tuhan, kita nggak akan lupa sampai umur hidup kita. Tapi updatean TikTok apa yang lu posting kemarin, masih ingat nggak sampai sekarang? Yang katanya, aduh, ini gua banget nih. Masih ingat nggak kalimatnya? Saya kurang yakin masih. Ya, gambaran umumnya pasti ada. Tapi kalau kita teliti firman Tuhan, dan saya melihat ya, awal-awalnya waktu saya PA pendalaman kita, saya lihat orang-orang, ini orang-orang pada ngapain sih? Demen amat baca Alkitab. Saya ngeliat udah kayak ahli Taurat dan orang Farisi. Aduh Tuhan, gua nggak mau kayak mereka Tuhan. Dalam hati saya, gua nggak mau kayak mereka. Mereka kayak ahli Taurat karena gua nggak mau. Gua mau yang penting hidup gua bener-bener aja, lurus-lurus aja, nggak perlu Tuhan. Emang gua mau jadi pendeta? Dalam hati saya seperti itu. Tapi saya memperhatikan teman-teman saya yang, waduh, PA itu agak ribet saudara. Baca ayat ini ngaruhnya ke sini. Ayat ini menjelaskan ini dan ini kenapa dan lain sebagainya. Saya puyeng. Ngapain sih harus begini? Tapi saya perhatikan teman-teman saya, mereka yang rajin PA, rajin pendalaman kita, hidupnya sekarang, waduh, ada yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai hari ini tetap setia banyak. Ada yang dipakai di badan POM luar biasa, tetap berintegritas. Ada yang dipakai perusahaan-perusahaan farmasi luar biasa, naik. Kenapa? Terbiasa gali firman Tuhan. Akhirnya kalau ada masalah ini, mudah sekali menemukan jawabannya. Karena terbiasa menggali firman Tuhan. Terbiasa baca sesuatu yang susah, yang rumit. Terbiasa belajar sesuatu yang nggak enak. Akhirnya di kantor, di urusan pergaulan dan lain sebagainya, mudah sekali dia menemukan jawaban atas masalah-masalah. Makanya firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kamu mau jadi bijak, belajarlah firman Tuhan. Nah teman-teman saya ini yang sudah belajar firman Tuhan bertahun-tahun, waduh, sejahtera lahir batin secara jasmani. Ini bukan mengiming-imingi, tapi memang itulah. Karena otaknya sudah terbiasa Tuhan pakai untuk mengatasi masalah-masalah yang berat. Jadi belajarlah, harus mau belajar firman Tuhan yang susah, yang rumit, yang puyeng. Itu namanya makanan-makanan keras. Selanjutnya, setelah kita punya cara mendengar firman Tuhan yang baik, lalu kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut, step yang terakhir adalah mentaati firman Tuhan. Itulah inti dari penyembahan. Tapi memang sebelum mencapai inti, mulai dari yang dasar dulu, yaitu cara mendengar. Setelah dengar, terima firman Tuhan. Setelah firman Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan. Apa yang Yakobus katakan tentang ini?
Coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu tuh menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya dengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu sama aja kalau di Alkitab pakai kata men, artinya laki-laki. Sama aja kayak laki-laki habis ngaca, habis itu pergi, lupa. Dan itu kan laki-laki. Kalau main dengan perempuan, kalau ngaca, baru lihat kaca sedikit, langsung ngeh gitu. Tapi laki itu biasanya enggak, makanya dikasih umpama seperti seorang laki-laki yang baru aja ngaca. Itu orang yang dengar firman, barusan dengar firman, nembus, tidak melakukan apa-apa, langsung lupa. Tadi firman Tuhan tentang apa ya? Nggak ada introspeksi, nggak ada. Terus firman Tuhan itu aplikasinya buat saya apa? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Udah ya, ini hari Minggu udah dengar firman Tuhan, udah selesai. Nggak bertanya. Terus firman Tuhan yang buat saya itu apa? Buat apa? Nggak ada pertanyaan. Ya namanya kita memandangi cermin terus lupa. Orang yang dengar firman tapi tidak melakukan itu menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang tidak melakukan firman Tuhan banyak alasan, banyak pembenaran. Oh saya kan nggak bisa taat sama firman Tuhan, saya kan nggak bisa mengampuni ya karena emang dia udah bikin kesel. Mau gimana juga mau nggak bisa. Coba menjadi kuat, bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu namanya menipu diri sendiri. Firman Tuhan, tapi banyak alasan, akhirnya tidak dilakukan. Menipu diri sendiri. Kenapa lu nggak satu? Aduh, capek, gua udah kerja dari pagi sampai pagi, nggak ada waktu, udah terlalu lelah, nggak sempat ketemu Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk taat sama firman Tuhan. Itu namanya menipu diri sendiri. Kenapa kamu tidak mengasihi istrimu walaupun istrimu begitu? Ya, istrimu masak juga kagak bisa. Gua pulang datang, bukannya dikasih apa kayak sambutan yang hangat kayak malah ngomel-ngomel itu tuh. Puji Tuhan istri saya nggak begitu ya. Jadi sebelum berakhir dengan pikiran yang lain-lain, istri saya nggak begitu. Mana bisa saya sama istri kayak gitu? Namanya menipu diri sendiri. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri yang rugi karena kita nggak taat firman. Jadi ketaatan itu adalah bentuk penyembahan kita yang paling benar. Salah, bukan paling benar. Penyembahan yang benar. Nggak ada yang paling benar, ntar ada di bawahnya lagi kira-kira. Penyembahan yang benar adalah ketika kita taat sama firman Tuhan. Kalau kita bilang, kalau saya mengasihi Engkau Tuhan, apa buktinya? Taat. Dalam Yohanes 14:15 katakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau mengasihi Tuhan tapi nggak taat, namanya BULLSHIT. Bukan musik, bukan bullshit, omong kosong. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Nyampe rumah
Tuhan bilang bullshit, ngomong kosong. Melayani Tuhan dengan segenap hati, nyampe rumah, nyampe di sekolah, nyontek. Ujian kemarin sampai nyontek. Berantem sama teman dan lain sebagainya. Tuhan bilang bullshit. Apa yang Tuhan Yesus bilang bullshit. Ya dapat ininya aja ya. Coba Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, siapa yang pernah disakiti sama suaminya atau istrinya? Siapa yang pernah dapat rayuan atau kata-kata manis dari suami atau istrinya? Ya, suaminya datang, aduh ma, kamu kok cakep banget sih. Nah, saya nggak pernah ada itu sama saya. Biasanya istri saya kalau ada maunya begitu. Kamu kok cakep banget sih, orang cocok nih dengan lain sebagainya. Tapi abis itu, tukang ngibul. Gimana rasa istrinya waktu dengar rayuan suaminya kayak gitu? Gimana rasanya? Pret. Kayak gitulah Tuhan. Kita menyanjung-nyanjungkan Tuhan di hari Minggu. Pulang ke rumah. Aduh. Itulah rasanya ketika disanjung-sanjung, tapi habis itu disakiti. Gak suka, gak enak. Dengarnya itu gak enak. Makin dirayu, makin sakit. Betul? Yang punya pacarnya sering selingkuh, tapi pacarnya pintar banget ngegombal. Coba rasanya kayak gimana? Udah tahu dia selingkuh, tapi dia ngegombal. Makin ngegombal, makin sakit. Gitulah rasanya Tuhan. Kita ngegombal terus tiap hari Minggu. Kita ngegombalin Tuhan tiap hari Minggu. Engkau baik Tuhan, luar biasa Engkau ajaib, Engkau baik. Tapi habis itu nggak melakukan firman Tuhan, sia-sia. Jadi Tuhan minta bukti kita mengasihi Tuhan, bukti kita mencintai Tuhan adalah dengan cara kita taat sama Tuhan. Yakobus memberikan contoh bagaimana cara taat sama firman di ayat berikutnya, di ayat 26 dan 27. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, dirinya sedang menyembah Tuhan, dirinya sedang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengekang dirinya sendiri, ia menipu diri. Tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Orang Kristen ngaku mengasihi Tuhan, ngaku cinta Tuhan, tapi mulutnya lemes bener. Mulutnya nggak bisa diayak, omongannya nggak disaring, menyakiti hati orang lain. Itu nanti tidak bisa mengekang lidahnya, nggak tahan untuk menggosip. Gak tahan nih, gue denger cerita yang baru nih, belum ada orang yang denger nih. Gue mau cerita siapa ya? Ada orang yang gini, banyak di kantor saya begitu. Salah satu anak bos saya begini, karena dia suka ngobrol gitu ya, akhirnya sering dapat info terbaru. Saya udah bilang sama dia, lu yang hati-hati lu yang ngomongnya, jangan sampai lu salah ngomong gue yang kena, awas. Jadi dia nggak tahan, gue mau cerita sama siapa ya? Akhirnya lari ke saya, Pak saya mau cerita, ayo cerita. Daripada cerita ke orang lain. Wah cerita dia seru-seru semua. Si ini berantem sama ini, si ini selingkuh sama ini, ini. Tapi dia nggak berani kan ngomong sama orang lain. Tapi dia harus ngomong, nggak tahan mulutnya nih, nggak bisa gitu. Kayak pengen buruk gitu. Lu ngomong sama gua, tapi udah sampai sini udah selesai, jangan main-main. Orang Kristen harus bisa mengekang lidahnya, tahan tuh mulutnya. Sebelum ngomong mikir 20.000 kali,
Kira-kira gue ngomong ini tersinggung apa enggak? Kira-kira gue ngomong ini benar apa enggak? Pikir sambil berdoa baru ngomong. Bukan, yang penting hati gue enggak. Wah, ngomong. Bukan itu orang Kristen yang baik. Bagaimana juga contoh taat pada firman ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini mewakili orang-orang yang sedang hidup dalam kesusahan. Baik kesusahan ekonomi, kesusahan hati, lagi kacau pikirannya dan lain sebagainya. Orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tidak terbatas hanya pada yatim piatu dan janda. Ada keterangan yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Jadi bukan janda kaya, bukan janda kesepian, bukan janda girang dan lain sebagainya. Bukan. Yatim piatu janda orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Contoh lainnya lagi yang Yakobus katakan, menjaga diri supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Ini adalah contoh-contoh ketaatan yang bisa dikerjakan. Ada banyak contoh ketaatan dalam Alkitab. Tapi yang penting adalah apakah kita taat pada Dia. Engkau baik Tuhan. Saya nggak bisa kasih nada kayak gitu, nggak perlu. Tuhan cuma mau apakah kita taat melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau kita taat, maka itu akan menjadi keuntungan buat kita. Kalau kita tidak taat, rugi. Pilih mana? Pilihan ada pada saudara. Jadi marilah kita minta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus menolong kita taat pada firman. Amin. Mari kita. Kiranya Roh Kudus yang meneruskan firman Tuhan ini dalam setiap kami dan membuat kami makin hari makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin cinta firman Tuhan. Tuhan tolong kami dengan segala keterbatasan kami, biar kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.